Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada handscoon bersih, hand rag, spekulum telinga, refleks hammer, garpu, tong spatter, pen light, termometer suhu, spekulum hidung, lalu ada bengkok, ada stetoskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Jara Mahardika, NIM 202705 dari kelas 1A Keperawatan. Di dalam video ini saya akan membuat roleplay tentang pemeriksaan fisik hand tutup pada pasien. Selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu langkah kedua adalah kita memakai sarung tangan. Assalamualaikum adik, perkenalkan nama saya Perawat Jara. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik hand tutup pada adik ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki adik, apakah adik bersedia? Oke, waktunya kurang lebih 10-15 menit ya dek ya. Kakak mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya dek. Dek, kalau begitu yang pertama kakak akan meriksa bagian kepala adik ya. Nah, bagian kepala adik ini simetri, sedikit menonjol ya dek ya. Nah, kemudian kakak akan memeriksa kulit kepala adik ya. Kulit kepala adik ini bersih, tidak ada ketombe, warna dari kulit kepalanya juga putih ya. Nah, selanjutnya kakak akan periksa rambut adik ya. Nah, rambut adik ini berwarna hitam, lebat dan tidak kering ya. Nah, selanjutnya kakak akan meraba kepala adik ya. Jika nanti adik bisa merasakan sakit, bilang ya dek. Apakah adik merasakan sakit? Tidak. Nah, baik adik. Jika tidak ada yang sakit, berarti tidak ada luka di bagian kepala adik ya dek. Nah, selanjutnya dek, kakak akan periksa bagian wajah adik ya. Nah, wajah adik ini bentuknya ini simetris, sedikit agak lonjong. Warna kulit adik ini putih kemerah-merahan ya. Nah, kemudian kakak akan meraba atau mengusap muka adik ya. Nanti apabila adik merasakan sakit, adik bisa bilang ke kakak ya. Apakah adik merasakan sakit dek? Tidak, berarti di bagian wajah adik ini tidak ada luka ataupun memar ya dek ya. Kemudian kakak akan memeriksa mata adik ya. Nah, mata adik ini bulat, tampak simetris, warnanya hitam kecoklatan ya dek ya. Hitam kecoklatan dan bagian skeranya putih. Nah, coba adik merem dek. Nah, kelopak mata adik ini bentuknya simetris ya dek ya. Coba adik berkedip. Nah, kemudian saya akan memeriksa konjungtiva adik ya. Apakah normal atau tidak. Nah, konjungtiva adik ini normal ya. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa bagian pupil adik ya. Kita akan memeriksa pupil ini menggunakan senter ya dek. Nah, ini konjungtiva adik, saya arahkan ke mata adik ya.
Nah, baik, pupil adik ini mengecil ya pada saat saya terangi pakai senter ya dek ya. Selanjutnya kita akan mengecek gaya akomodasi pada pasien. Kita minta untuk menutup mata sebelah, kemudian kita berikan objek huruf ataupun buta warna. Nah, dilakukan itu pada kedua belah matanya. Kemudian itu setelah kita selesai cek gaya akomodasi di mata pasien, selanjutnya itu kita akan memeriksa ketajaman mata pasien menggunakan langkah selanjutnya itu adalah buku. Kita mengecek mata ketajaman pasien ini memakai buku hara ya. Memakai buku hara, kemudian kita lakukan farmasi di bagian mata pasien. Apakah terdapat luka ataupun tidak. Permisi ya dek, kakak lakukan usapan terlebih dahulu di daerah matanya. Apa adik merasa sakit, adik bisa bilang ke kakak ya. Apakah sakit dek? Nah, jika tidak sakit berarti tidak ada luka ataupun infeksi di kedua mata pasien atau adik tersebut. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian hidung adik ya dek. Nah, bentuk dari hidung adik ini simetris ya dek ya. Lalu saya akan mengusap hidung adik ini. Nanti apabila adik merasakan sakit, adik bisa bilang ke saya ya dek. Apakah sakit dek? Tidak. Nah, berarti tidak ada luka bakar ya dek ya, ataupun luka di bagian hidung adik. Selanjutnya saya akan mengecek bagian dari dalam hidung adik apakah bersih atau tidak. Saya periksa dulu ya dek ya bagian hidungnya. Coba sebelahnya dek. Nah, berarti bagian dalam hidung adik ini bersih, tidak terdapat kotoran, hanya saja ada bulu-bulu di dalam hidung adik. Selanjutnya kita akan memeriksa di bagian mulut pasien. Adik coba kakak lihat terlebih dahulu ya bagian mulutnya. Ini bentuknya simetris ya dek. Coba adik tutup mulutnya. Jadi apakah ada ya? Nah, kemudian kita periksa apakah terdapat karies pada gigi. Adik coba dibuka mulutnya. Kakak ingin periksa apakah ada karies pada giginya. Nah, kita lakukan operasi ya untuk yang tidak terdapat sakit ya dek. Apakah ada? Berarti gigi adik ini bersih ya dek ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Bikin adik coba. Selanjutnya kakak akan memeriksa bagian telinga adik ya. Kakak lihat terlebih dahulu ya bagian telinganya apakah bentuknya simetris atau tidak. Selanjutnya kakak akan mengecek kebersihan dari telinga adik ya. Telinga adik ini sedikit kotor ya dek ya, namun nanti masih bisa dibersihkan ya telinganya. Kita akan memeriksa di bagian leher pasien apakah dia terdapat infeksi atau terdapat kelenjar rongki pada leher pasien. Adek maaf, kakak dudukkan terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan lakukan palpasi atau usapan pada leher pasien untuk mengecek apakah ada luka ataupun pembesaran di benjolan di leher pasien. Apakah sakit dek? Tidak sakit, berarti tidak ada pembenjolan atau pembesaran di leher adek ya. Nah, adek kakak baringkan lagi ya.
Lalu selanjutnya kita akan memeriksa di bagian dada pasien apakah dia normal atau abnormal ya. Ada kakak periksa terlebih dahulu ya bagian dari dadanya apakah dia ada infeksi atau tidak ya. Selimutnya kakak buka. Lalu kita minta pasien untuk duduk terlebih dahulu untuk memeriksa tubuh pasien. Jadi apabila kakak melakukan operasi, adik bisa bilang 77 ya apabila dia sakit ya. Apakah sakit dek? Tidak ya. Nah berarti adik kakak dudukkan kembali ya dek ya. Lalu kita mengecek paru-paru pasien menggunakan stetoskop dan kita lakukan auskultasi di bagian bronkusnya. Kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop pada daerah dada untuk mengecek dari suara nafas pasien pada bagian paru-paru, nah, di bagian bronkus, kemudian pada bagian trachea. Nah, setelah kita mengecek suara nafas pada pasien, apakah itu suara di vaskuler atau bukan, kita lakukan ya. Nah, lalu kita menentukan bunyi jantungnya, apakah baik suara nafasnya, apakah dia normal dan juga bunyi normal ya. Nah, ada setelah kakak periksa bunyi jantungnya, bunyi nafasnya normal ya. Ini kakak tutupkan kembali. Kita akan memeriksa perut adik. Kita lihat apakah ada infeksi pada daerah abdomennya. Kakak buka ya dek ya. Nah lalu kita lakukan apakah terdapat luka ataupun bekas operasi. Nah lalu kita lakukan perfusi pada bagian 4, 1, 2, 3 dan 4. Nah kita lakukan perfusi mengukur seperti ini. Ini semuanya normal ya. Setelah itu kita lakukan auskultasi pada bagian abdomennya untuk mengetahui fisik usus dari peristaltik ususnya. Nah, kakak cubit terlebih dahulu ya seperti ini. Ini warnanya normal, tidak ada edema ya dek ya. Nah berarti ini kakak tutup kembali. Setelah kakak meriksanya, kakak akan memeriksa suhu tubuh adik ya. Baiklah dek, suhu tubuh adik ini 27 derajat Celcius, normal ya dek ya. Nah lalu kakak akan memeriksa kuku adik ya. Nah cek kesimetrisannya, apakah terdapat luka atau tidak. Nah ini tidak terdapat luka ya dek ya, warna kuku adik ini pucat, merah kemerahan ya. Lalu kita memeriksa rektum, apakah terdapat massa atau tidak. Lalu kita mengecek ekstremitas atas dan bawah, bagaimana bentuk dan kekuatan otot dari pasien. Nah kita cek kuku pasien, ini bersih, kelihatan pucat ya, warnanya merah kemerahan. Nah lalu kita rapikan lagi pasiennya. Adik telah selesai kakak melakukan pemeriksaan fisik head to toe pada adik. Terima kasih. Nah kakak permisi dulu ya. Nanti apabila adik membutuhkan sesuatu bisa pencetkan tombol di daerah tempat tidur adik atau di dekat bed adik. Kakak permisi dulu ya dek ya. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah kita melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.
lalu kita cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.